Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk kita sama-sama merenungkan tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena waktu itu Tuhan setelah menciptakan manusia, ternyata manusia kena godaan iblis, sehingga dia jatuh ke dalam pencobaan. Dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga dia jadi berdosa. Berdosa artinya hati kita menyimpang dari perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi kenyataannya dimakan. Jadi manusia jatuh dalam dosa karena menyimpang dari perintah Tuhan. Ya. Nah, akibatnya Tuhan jadi marah dan kesel. Ya, Tuhan sedih karena apa yang diperintahkan tidak ditaati, tidak dituruti. Ya, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan saja maha kuasa, tapi dia maha pengasih dan penyayang, sehingga dia sayang kepada semua ciptaannya. Karena itu Tuhan memikirkan bagaimana caranya supaya setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bagaimana caranya Tuhan bisa menyelamatkan manusia dan melepaskan dari jerat-jerat iblis. Ya. Seperti kita tahu bahwa waktu iblis 1/3 dari malaikat itu berdosa kepada Tuhan dan melawan Tuhan, dia dihukum dibuang ke bumi. 1/3 malaikat dibuang ke bumi. Jadi bumi dikuasai oleh malaikat-malaikat jahat, oleh setan-setan. Nah, di sini manusia ada di bumi, ya, sudah dalam kekuasaan iblis. Itu sebabnya manusia menjadi jahat, sifatnya jadi jahat. Karena itu waktu manusia hidup di dalam daging, ya, karena ditinggalkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, dia jadi jahat, jadi berdosa. Jadi kedagingan manusia cenderung untuk berbuat dosa dan cenderung untuk selalu menyakiti hati Tuhan. Nah, tapi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan itu adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang, walaupun kita sebenarnya tidak ada artinya di hadapan Tuhan, tapi tetap Tuhan mau menyelamatkan manusia. Caranya Tuhan menjelma jadi manusia, yang namanya adalah Isa Al-Masih, atau artinya Tuhan Juru Selamat manusia. Itulah arti Isa Al-Masih. Itu adalah wujud kasih Tuhan kepada manusia. Nah, setelah Tuhan turun ke bumi, Tuhan mengasihi umat manusia, dan dia merasakan bagaimana rasanya hidup di dalam daging. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Dia manusia yang sempurna, yang tidak ada dosanya. Ya. Jadi bayangkan, dia Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang waktu, dia yang maha kuasa, maha kaya, maha mulia,
maha adil, mesti masuk ke dalam dunia yang tidak adil, yang kotor, yang najis, yang bodoh, yang segala macam, miskin, ya, dan menjadi rakyat jelata. Padahal Tuhan adalah Tuhan atas alam semesta dan raja atas segala raja. Ini yang kita harus pahami dulu. Jadi karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita semua. Itu di Yahya 3 ayat 16 ya. Dihafalin ya Bapak Ibu ya, Yahya 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dikaruniakan anak yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana sih kita mewujudkan kasih? Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah ada dalam keselamatan Tuhan, kita harus sama dong sama sifat Tuhan. Harus mempunyai kasih. Nah, di sini intinya, waktu kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, maka otomatis kita mengasihi sesama. Itulah perintah Tuhan. Tapi kalau kita jadi orang Kristen, kita tidak mengasihi, kita saling menghakimi, saling menghujat, saling iri, saling dendam, saling dengki, sombong, saling menghina, jangan harap kita bisa masuk surga. Kenapa? Karena itu menyimpang dari firman. Ya. Menyimpang dari firman menurut Kamus Alkitab adalah dosa. Kan kalau kita berdosa, ya tentu Tuhan tidak mau angkat kita. Karena itu Bapak Ibu, kita harus jaga kelakuan kita, tata kelakuan kita. Kita harus memahami Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan kita harus mengakui Dia sebagai Tuhan, mencintai Dia dengan segenap hati, baru kita bisa mengasihi sesama manusia. Ya, tapi kalau kita saling membenci, ya, saya lihat di YouTube tuh ya, banyak hamba-hamba Tuhan ya. Mohon maaf, saya bukan hamba Tuhan, saya hanya pengikut Tuhan. Saya aneh lihat hamba Tuhan saling menghujat ya, saling menghakimi, saling ngata-ngatain, ada yang munafik ya. Jadi jangan heran kalau nanti di surga banyak hamba Tuhan yang tidak masuk surga. Kenapa bisa? Karena mereka hidup dalam daging dan mengikuti keinginan daging, bukan hidup dalam roh. Padahal Tuhan mengatakan, aku roh. Barang siapa menyembah aku, harus menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh artinya taat sepenuhnya kepada seluruh firman Tuhan dan merendahkan diri. Seperti Tuhan sudah mengosongkan dirinya, merendahkan diri masuk ke dalam dunia yang fana ini. Ini harus kita ingat. Karena ada ayat yang mengatakan di Alkitab, pada zaman akhir, Tuhan bilang, waktu aku datang, banyak orang datang kepadaku, mengatakan, Tuhan, aku mengusir setan dengan nama Tuhan. Tuhan, aku menyembuhkan dengan nama Tuhan. Tuhan, aku bernubuat dengan nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka. Nyah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Jadi sekali lagi Bapak Ibu,
hati-hati. Kita harus tetap memelihara kasih yang mula-mula, yang daripada Tuhan, yaitu kasih yang murni. Kasih yang mula-mula adalah kasih yang murni. Contohnya kalau kita pacaran, baru-baru pacaran, waduh, menggebu-gebu sekali hati kita, bersemangat sekali untuk mencintai pasangan kita, iya kan? Tapi setelah kawin kan meluntur gitu. Nah, kita juga jangan begitu. Begitu terima Tuhan, waktu ada kasih yang mula-mula kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, lakukan itu terus panjang hidup kita. Baca firman tiap hari, berdoa, bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Terus memuji Tuhan, mendengarkan firman-firman Tuhan. Sampai di sini, nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang mengerti firman Tuhan. Sampai ketemu.